Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa faddalana bil Qur'an wassalatu wassalam ala habibina wa maulana Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Allahumma syrah bil Qur'ani sudurana wa yassir bihi umurana wa 'azzim bihi ujurana wa wassi' bihi arzaqana wa hassin bihi akhlaqana wa nawwir bihi kuburana. Amin amin ya rabbal alamin. Para sahabat kaifa yang kami muliakan, salah satu hal yang berkaitan dengan kemuliaan di bulan Ramadan yang mulia ini adalah nuzulul Quran, diturunkannya Al-Quran. Ya. Bahwa umat Islam setiap tahunnya memperingati malam nuzulul Quran, tepatnya pada malam 17 Ramadan. Peringatan malam nuzulul Quran ini merupakan momen yang sangat penting. Betapa Al-Quran merupakan bagian yang sangat berarti bagi kehidupan manusia. Orang yang beriman butuh Al-Quran. Orang yang beriman butuh petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kalamullah. Kalamullah ini adalah bersifat absolut dan tidak ada keraguan di dalamnya. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, "Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin." Kitab itu, Al-Quran itu, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Di awal surat Al-Baqarah ini dikatakan hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Tapi kalau kita perhatikan di tempat yang lain, di surat Al-Baqarah ayat 185 dikatakan hudan linnas, petunjuk bagi manusia, yaitu bagi manusia yang meyakini dan mengikuti petunjuk tersebut. Sahabat kaifa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana tadi disebutkan di awal surat Al-Baqarah bahwa dzalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Tapi di tempat yang lain juga dijelaskan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 185 dikatakan hudan linnas, petunjuk bagi seluruh umat manusia. Bagi seluruh umat manusia yang meyakini dan mengikuti petunjuk tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa prinsipnya adalah Al-Quran ini adalah petunjuk bagi umat manusia, petunjuk bagi kehidupan manusia kapanpun dan dimanapun mereka berada. Dia butuh terhadap Al-Quran sebagai petunjuk kehidupan, sebagai minhajul hayah, sebagai pedoman dalam setiap sendi kehidupan. Bahkan Al-Quran diturunkan sebagai bentuk kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap umat manusia ini agar mereka selamat di dunia dan di akhirat. Para sahabat kaifa yang kami muliakan, kita sebagai umat Islam, kita harus berbangga ya,
karena kita menjadi umat yang terbaik. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Ya. Khairiyah ini, kebaikan ini, dan juga gelar yang langsung diberikan oleh Allah ini, itu akan terus melekat bersama kita sebagai umat Islam selama kita terus berinteraksi, selama kita terus bersentuhan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran. Untuk itu, harus ada keinginan yang kuat untuk terus bermuamalah dengan Al-Quran, dekat dengan Al-Quran. Apalagi di bulan Ramadan yang mulia ini, kita harus lebih dekat lagi dengan Al-Quranul Karim. Kenapa? Karena orang yang membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, dan menjalankan isi yang terkandung dalam Al-Quran dalam kehidupannya sehari-hari, maka akan dipenuhi dengan keberkahan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Kitabun, Al-Quran itu, anzalnahu, kami turunkan, ilaika, kepadamu, mubarakun, dengan penuh keberkahan. Dan di antara keberkahan itu adalah segala sesuatu yang bersentuhan dengan Al-Quran maka akan terkena berkahnya. Ya. Salah satu ulama ahli tafsir mengatakan bahwa kami habiskan waktu kami untuk Al-Quran, dan kami dalam kehidupan kami dipenuhi dengan keberkahan dan diselimuti dengan kebaikan-kebaikan dalam hidup kami. Ibrahim bin Abdul Wahid Al-Maqdisi suatu ketika pernah menasihati seorang muridnya yang bernama Ad-Diya Al-Maqdisi. Beliau mengatakan, perbanyaklah membaca Al-Quran dan jangan sekali-kali kamu meninggalkannya. Karena apa? Sebanyak apapun permasalahan yang kamu hadapi, itu akan terselesaikan ketika kamu membanyak membaca Al-Quran. Sahabat Kaifa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain keberkahan, orang yang membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, dan juga menjalankan isi yang terkandung dalam Al-Quran, itu mereka tidak akan merasa rugi dalam kehidupannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya, innalladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Quran, wa aqamus sholah, dan mendirikan sholat, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan menyisihkan hartanya untuk diinfakkan, sirron wa alaniyah, baik secara sembunyi-sembunyi ataupun secara terang-terangan, yarjuna tijaratan lan tabur, mereka mengharapkan perdagangan yang tidak akan pernah rugi. Ya. Nah, dari sini Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung menjelaskan kepada kita bahwa kalau kita ingin hidup penuh dengan keberuntungan, ingin hidup dengan tanpa rugi, kita ingin hidup dengan mengharapkan jannahnya Allah, maka paling tidak kita menjalankan 3 hal ini secara kontinu. Yang pertama adalah kita membaca Al-Quran secara terus-menerus. Yang kedua, mendirikan sholat dan jangan pernah kita meninggalkannya. Dan yang ketiga, menyisihkan sebagian dari harta yang kita miliki. Inilah makna dari kita memperingati malam nuzulul Quran. Peringatan yang biasa kita lakukan setiap bulan Ramadan.
bulan yang penuh mulia karena di dalamnya turun Al-Quran. Para sahabat kaifa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah beberapa hikmah dari nuzulul Quran yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan memberikan pencerahan kepada kita semua ke arah yang lebih baik. Hadza minni, al-'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.